Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan visualisasi algoritma linked list. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Ramadan Aryadi, NPM 1923250035. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2019 di jurusan Teknik Informatika, tepatnya di kampus Teknik Global Informatika Multidata Palembang yang berada di Kota Palembang. Sebelum menuju ke prakteknya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat visualisasi algoritma linked list. Linked list adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keteruntutan tertentu, yang setiap elemennya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian stack and head. Linked list juga merupakan suatu cara untuk menyimpan data dengan struktur sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data yang diperlukan. Struktur ini lebih dinamis karena banyak elemen dengan mudah ditambah atau dikurangi, berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua bagian yang terdapat di linked list tadi. Yang pertama, stack. Pengertian stack adalah metode atau teknik dalam menyimpan atau mengambil data ke dan dari memori. Stack dapat diibaratkan sebuah tumpukan dalam suatu tempat yang hanya memiliki suatu pintu di atasnya. Kaidah stack adalah first in last out atau last in first out, LIFO atau LIFO. Benda yang terakhir masuk akan menjadi benda yang pertama kali dikeluarkan. Bisa diibaratkan stack ini merupakan tumpukan piring yang paling atas, maka yang akan pertama kali dikeluarkan. Sedangkan heap adalah bagian dari memori yang berisi objek dan juga dapat berisi referensi variabel. Di heap dapat dibuat variabel instance. Oke, sedikit penjelasan dari saya tentang visualisasi algoritma linked list. Selanjutnya kita akan lanjut ke prakteknya secara langsung. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya link dari stack ke heap yang menggunakan alamat. Jadi, jika menggunakan alamat, tipe datanya adalah class. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah coding. Coding pertama, coding kedua, dan coding ketiga. Pertama, saya akan menjelaskan untuk coding pertama ini. Oke, baiklah, bagaimana caranya? Pertama, kita pergi ke Google atau apalah itu, kemudian kita cari Java Visualizer. Java Visualizer. Di sini adalah tempat untuk kita meletakkan codingnya. Oke, karena saya sudah menyiapkan coding, di sini tinggal kita copy saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya, kita untuk menjalankannya, kita pilih option dulu, option terlebih dahulu, kemudian kita centang prepare non-nesting and vertical layout. Kemudian untuk menjalankannya, kita pilih visualize execution. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah kita proses. Bagaimana hasilnya? Sebelum saya menjelaskan satu persatu, maka saya akan melihatkan hasilnya terlebih dahulu. Kita pilih last. Nah, saat kita pilih last, maka di sini terdapat stack dan kemudian ini heap.
Oke, ini merupakan stack yang variabelnya adalah dap1. Artinya dap1 memiliki alamat yang berisi kepala menyimpan nama berisi Timmy. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, baiknya kita klik first dulu agar lebih mudah dijelaskan. Oke, saat pertama kali coding dijalankan atau aplikasi dijalankan, maka akan menuju public static void main. Setelah menuju public static void main, maka akan menuju coding yang ada di dalamnya. Jika coding seperti ini, yang akan dijalankan adalah di sebelah sama dengan ini. Yang pertama dijalankan adalah di sebelah sama dengan. Yang artinya jika di sini yang dijalankan pertama adalah new daftar berkait sama dengan Timmy. Oke, di sini daftar berkait merupakan sebuah kelas. Karena bertipe kelas atau tipe data reference, maka daftar berkait berfungsi menyimpan alamat. Di sebelahnya terdapat dap1 adalah objek atau variabel dari dap berkait tersebut. Kemudian di sebelah sama dengan ada new, menunjukkan bahwa terjadinya pembuatan objek dari suatu kelas, yaitu kelas dap berkait. Di sini juga terdapat Timmy. Timmy adalah parameter yang diisikan, yaitu string Timmy. Kemudian sini ketika di sini akan dijalankan yang pertama kali adalah new daftar berkait. Ketika dia sudah memanggil new daftar berkait, berarti dia sudah meminta izin untuk mengakses heap memory. Heap memory yaitu yang ada di sini tadi. Ini merupakan heap memory. Dari new daftar berkait, dari sini, dari new daftar berkait menuju kelas daftar berkait. Nah, di kelas daftar berkait ini terdapat simpul kepala. Simpul kepala yang simpul ini merupakan sebuah kelas. Yang artinya karena bertipe kelas maka berfungsi untuk menyimpan alamat. Dari sini tadi, dari Timmy menuju ke DB nama, menuju ke string DB nama, dari string DB nama menuju ke sini, kemudian disimpan di new simpul, ditampung di new simpul. Dari new simpul DB nama kemudian menuju string s nama. Dari s nama ditampung di string nama. Dari sini menuju ke sini, kemudian ditampung di string nama. Setelah dijalankan akan kembali lagi ke kepala. Kepala ini akan menyimpan alamat dari string nama yang ada di simpul. Akan menyimpan nama
yang ada di string simpul ini, lalu semuanya dijalankan, maka akan kembali lagi ke new daftar dap berkait, kemudian ditampung di dap1. Saya ulangi, dari Timmy menuju ke string db nama, menuju ke dp nama, kemudian disimpan di new simpul. Kemudian dari new simpul menuju ke string nama, kemudian dari string s nama ini menuju sini, kemudian disimpan ke nama. Kemudian dari nama ini, string nama ini menuju ke kepala. Dari ke kepala, jika semua sudah dijalankan, maka kembali lagi ke new dap berkait. Kemudian new dap berkait ditampung di dap1. Dap1 ini menyimpan sebuah alamat, yaitu kepala. Kepala ini menyimpan lagi sebuah alamat, yaitu nama. Di nama ini simpanlah Timmy, maka hasil outputnya adalah Timmy. Oke, selanjutnya untuk lanjut ke coding kedua, kita pilih edit kode, kemudian kita hapus semuanya, kemudian kita ke coding kedua. Oke, kita lanjut ke coding kedua. Kita copy lagi, kemudian kita menuju ke Java Visualizer, kita paste. Oke, kita pilih lagi option seperti tadi, kemudian Visual Execution untuk menjalankannya. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini hampir sama seperti coding pertama tadi, tetapi di sini terdapat lebih dari satu objek. Yang tadi kan cuma satu objek saja, yaitu dap1. Di sini terdapat dap2 dan dap3. Di sini juga terdapat sistem out_println untuk menampilkan dap1, dap2, dan dap3 ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini terdapat dap1 yang menyimpan alamat, yaitu kepala. Kepala menyimpan alamat berupa nama. Nama di sini yang dap1 berisi Timmy. Nah, ada di heap ini Timmy. Di sini kan ada dilihat dap1. Di dap2 Tomo, dap3 Tama. Oke, di sini dap2-nya menyimpan alamat berupa kepala. Kepala ini menyimpan alamat nama. Nama ini berisi Tomo. Sini kan dap2 juga Tomo. Sama juga seperti dap1 dan dap2, dap3 menyimpan alamat kepala. Kepala menyimpan alamat nama. Nama juga berisi Tama. Oke. Saya jelaskan lagi cara langkah-langkahnya dari yang pertama. Di sini sama seperti tadi, Timmy sama seperti tadi, public yang ketika dijalankan, maka coding akan pertama sekali mencari public static void main. Di dalam public static void main, jika terdapat suatu objek seperti ini, maka yang akan dijalankan pertama sekali adalah new daftar berkait, atau di sebelah sama dengan nama seperti tadi. Di sini terdapat dap berkait, ada 1, 2, 3 dap berkait di sini. Dap berkait merupakan kelas
Karena bertipe kelas atau tipe data reference, maka berfungsi untuk menyimpan alamat. Sini berfungsi. Kan sini 3 berfungsi untuk menyimpan alamat. Kemudian di sini terdapat DAP1, DAP2 dan DAP3. DAP1, DAP2, DAP3 yang ada di sini adalah objek atau variabel dari DAP berkait tersebut atau DAP berkait ini. Kemudian di sebelah sama dengan terdapat 3 juga new karena berbeda-beda objek ini. New ini menunjukkan bahwa terjadinya pembuatan objek dari suatu kelas, yaitu kelas DAP berkait. Karena di sebelahnya DAP berkait, maka merupakan kelas dari DAP berkait. Dan tipe variabelnya, tipe parameternya maksud saya, ini berbeda-beda. Di DAP1 tipe parameternya adalah string Timmy, di DAP2 parameternya string Tomo, dan di DAP3 string Tama. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prosesnya dari satu persatu. Pertama, dari DAP berkait DAP1 sama dengan new DAP berkait Timmy. Sama seperti tadi sih jalannya. Pertama, jika new daftar berkait ini dipanggil, maka atau berarti dia sudah meminta izin untuk menggunakan heap memory atau mengakses heap memory. Setelah dia meminta izin, maka akan diproses. New daftar berkait ini akan menuju kelas DAP berkait. Di kelas DAP berkait ini terdapat simpul kepala. Yang simpul kepala ini merupakan kelas juga. Artinya DAP1 DAP berkait ini merupakan kelas yang berarti berfungsi menyimpan alamat, dan juga simpul kepala ini berfungsi juga untuk menyimpan alamat. Kemudian setelah dari simpul kepala, Timmy ini menuju string db nama, menuju ke sini, kemudian menuju ke db nama, kemudian ditampung menuju db nama, kemudian di new, kemudian diproses di new simpul, kemudian dari new simpul ini menuju ke string s nama dan ditampung di s nama ini. Setelah dijalankan, setelah s nama ini dijalankan, maka akan menuju ke nama. Setelah menuju nama, kembali lagi ke kepala, menuju lagi ke kepala, ke sini. Kepala ini akan menyimpan alamat dari string nama yang ada di simpul. Jadi kepala ini akan menyimpan alamat yang ada di nama ini, yang ada di string simpul ini. Maaf, bukan string simpul, maksud saya menyimpan alamat dari string nama yang ada di kelas simpul. Ketika sesudah dijalankan, maka dari kepala ini tadi akan menuju ke new DAP berkait ini.
kemudian ditampung oleh DAP1. DAP1 ini akan menyimpan alamat kepala. Kepala ini menyimpan nama, di nama tersimpanlah timing, dan hasilnya, untuk kita mengeluarkan hasilnya, sistem out_println DAP1. Pertama kita panggil dulu DAP1, kemudian dari DAP1 menuju ke kepala, kemudian menuju nama, maka outputnya akan timing. Untuk yang DAP berkait DAP2 sama dengan DAP berkait tomo, sama juga seperti tadi. Di sini new DAP berkait akan dijalankan, kemudian dari new DAP berkait menuju kelas DAP berkait, kemudian menuju string db nama, dari db nama ke dari string db nama ke db nama, kemudian disimpan atau diproses di new simpul, kemudian dari new simpul menuju ke string s nama yang ada di kelas simpul ini. Kemudian dari s nama disimpan di nama. Kemudian setelah dijalankan dari nama sampai s nama, maka akan menuju ke kepala. Kepala ini menyimpan nama dari kelas simpul yang ada di simpul. Kemudian dari simpul, kemudian dari kepala menuju ke new daftar berkait. Di new daftar berkait ini maka akan disimpan ke DAP2. Di DAP2 ini, oke, kita ke stacknya di sini. Di DAP2 ini menyimpan sebuah alamat, yaitu kepala. Kepala juga menyimpan sebuah alamat, yaitu nama. Nah, di nama ini tersimpanlah nama tomo, karena di DAP2 merupakan tomo. Sama juga dengan DAP1 dan DAP2, DAP3, DAP1 dan DAP2. DAP3 juga sama seperti DAP1 dan DAP2. Pertama, dari new daftar berkait diproses menuju ke kelas DAP berkait, kemudian ke string nama, dari string db nama menuju db nama, kemudian ditampung di new simpul, kemudian dari new simpul menuju ke string s nama, dari s nama menuju sini, kemudian s nama ditampung di nama, kemudian diproses. Jika prosesnya sudah selesai, maka kembali lagi ke kepala. Di kepala ini akan menyimpan alamat dari string nama yang ada di simpul, Kemudian setelah dijalankan, maka dari kepala ini menuju lagi new daftar berkait. Kemudian dari daftar berkait ditampung di DAP3, maka akan menghasilkan sama. Di sini kita ke stacknya lagi, dari stack DAP3 menuju ke heap, menuju ke kepala, menuju ke alamat kepala. Kepala menyimpan alamat berupa nama terdapatlah tama. Kemudian untuk menampilkan outputnya, kita harus menggunakan sistem out_println. Di sini terdapat, karena di sini terdapat 3 objek, maka kita menggunakan
Untuk memanggilnya kita menggunakan 3 buah sistem outprintln juga. Untuk yang pertama, sistem outprintln dap1 dot kepala dot nama. Sini kan dap1 dot kepala, kemudian dari kepala menuju ke nama. Nama terdapatlah Timmy, maka outputnya adalah Timmy. Yang kedua, dari dap kedua menuju kepala, kemudian menuju lagi nama. Di dap kedua tersimpanlah Tomo, maka outputnya adalah Tomo. Kemudian di dap ketiga tersimpanlah menuju ke kepala, menuju ke nama. Setelah di nama tersimpanlah nama Tama, maka outputnya Tama. Oke, ini sudah selesai untuk coding kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke coding ketiga. Tapi sebelum kita lanjut ke coding ketiga, di stack ini objeknya kan ada 3, masih sedikit. Masalahnya kalau objeknya banyak, bahkan ratusan, maka penuhlah stack yang ada di sini sampai ke bawah. Walaupun untuk menyimpan alamat itu hanya 1 byte saja, tapi kalau banyak maka akan sangat banyak sekali ya. Maka agar tidak penuh, maka yang diinginkan itu hanya 1 saja pada stacknya, hanya terdapat 1 saja seperti ini. Maka kita akan lanjut ke coding ketiga. Di coding ketiga ini penjelasan agar tidak terdapat banyak sekali stack. Untuk lanjut ke coding ketiga, seperti tadi kita hapus dulu coding yang kedua ini, kemudian kita menuju ke coding yang sudah disiapkan tadi. Kita copy, kemudian kita paste di Java Visualizer ini. Oke, sudah kita paste, maka kita klik Visualize Execution. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini hampir sama seperti tadi, tetapi dapat tambahan simpul berikut. Untuk itu di sini terdapat beberapa perbedaan, maka saya akan jelaskan. Tapi sebelum saya akan menjelaskan satu persatu, kita coba lihat hasilnya lagi. Ini merupakan hasilnya. Hasilnya ini dari dap menuju ke kepala, menuju ke berikut, dari berikut menuju ke nama, maksud saya tadi menuju nama, menuju ke Tama, kemudian berikut, kemudian menuju ke berikut lagi, dari berikut menuju ke nama, di namanya adalah Timmy. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, sama seperti tadi, di sini terdapat sebuah objek. Di sini ada new dap berkait Timmy. Pertama, new dap berkait Timmy diproses dan dipanggillah, dan sudah diproses menuju ke string db nama. Dari string db nama, di sini kita lihat dari db nama akan menuju ke kepala. Kita coba forward, maka akan menuju ke kepala. Tapi belum langsung ke kepala sih,
dari string db nama ini menuju ke db nama, kemudian dari db nama ini ditampung oleh new simple. Dari new simple akan menuju ke string nama, string s nama. Dari string s nama akan disimpan ke nama. Tutup kurung. Dari nama menuju ke kepala. Kepala ini menyimpan string nama dari simpul. Kemudian maka setelah diproses, maka hasilnya dari new berkait ini menuju ke kepala, kemudian di sini terdapat berikut, kemudian nama. Untuk yang pertama maka dipanggillah dari dap menuju ke kepala, kemudian menuju ke nama. Saya ulangi lagi, dari dap, dari sini tadi menuju ke kepala, kemudian menuju ke nama. Maka hasilnya adalah ini. Untuk yang selanjutnya, di sini terdapat, maaf, saya salah klik. Untuk selanjutnya, dari dap berkait tambah awal sama dengan new berkait tomo. Di sini kita akan menambah sebelum dap berkait tim ini. Maka prosesnya dari new berkait tomo sama seperti tadi sih, menuju ke string nama, string db nama, kemudian menuju ke db nama yang ditampung ke new simple, kemudian dari new simple ini menuju ke string nama, kemudian disimpan lagi dari string s nama, kemudian disimpan ke s nama, kemudian disimpan di nama, maka akan diproses. Kemudian setelah diproses menuju ke kepala ini menyimpan string nama yang ada di simpul. Kita proses lagi, maka akan kembali lagi ke new berkait. Karena tadi ditambah awal, maka sini dap berkait menuju kepala, dap berkait yang menyimpan alamat berupa kepala, kemudian kepala menyimpan alamat nama yang berisi timi, dan juga tambah awal menyimpan alamat berupa kepala ini menyimpan alamat nama yang berisi tomo. Oke, kita lanjut. Dari tambah awal dot kepala dot berikut sama dengan dap dot kepala untuk memanggilnya tadi. Selanjutnya diproses, maka dari tambah awal tadi yang semula berikut langsung ininya 0, maka setelah dia diproses lagi dari tambah awal menuju ke kepala nama,
kemudian sudah nama, kemudian berikut, dari berikut menuju ke nama, maka ada Timmy. Yang di dap 1 ini, yang di dap maksud saya, menuju menyimpan alamat berupa nama, berupa kepala menyimpan alamat berupa nama, maka dipanggil Tomo. Kita lihat hasilnya ini, dap karena tadi sudah diproses, maka tambah awal menjadi 0. Sedangkan dap akan seperti ini, akan menyimpan alamat berupa kepala menuju ke kepala ini, kemudian dari ke kepala menuju nama, kemudian dia berikut, dari berikut menuju ke nama yang di sini akan tampil Timmy. Selanjutnya, setelah new daftar berkait nama ini diproses, maka akan menuju ke string db nama lagi. Dari string db nama akan menuju ke db nama yang ada di sini, kemudian ke new simple. Kemudian dari new simple ini menuju ke string s nama. Dari s nama kemudian menuju ke sini dan ditampung oleh nama. Dari s nama ini setelah akan diproses, kemudian setelah diproses menuju ke kepala. Setelah menuju ke kepala, setelah dari kepala kemudian menuju ke new dap berkait nama. Dari dap berkait pertama, maka kita akan tambah awal kepala berikut sama dap kepala untuk memanggilnya. Di sini juga terdapat prosesnya. Kita next, kita tambah awal sama 0, kita next lagi, diproses, dan hasilnya yang semula di coding kedua tadi dapnya sangat banyak, maka di sini dapnya cuma 1. Tapi dari dap 1 ini menyimpan kepala, selanjutnya berikut menuju ke berikut, menuju ke nama, kemudian berikut lagi menuju ke nama, berikut, kemudian Timmy. Oke, itulah penjelasan saya tentang 3 coding tadi. Kita keluar,